Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik atau kimiawi. A. Mekanik. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerak fisik, seperti mengunyah makanan. B. Kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses mencerna makanan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Untuk dapat melakukan proses pencernaan, ada beberapa organ yang bekerja, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. A. Mulut. Di dalam mulut akan terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan lidah dengan cara menghancurkan makanan atau mengunyah, dan terjadi proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim dalam ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang mulai memutus rangkaian polimer dalam makanan. Setelah makanan sudah dikunyah cukup halus, akan melakukan tahap propulsi, yaitu makanan yang hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam di saluran pencernaan. B. Kerongkongan atau esofagus. Pada kerongkongan akan terjadi gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran makanan. C. Lambung atau ventriculus. Pada lambung terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanik. Makanan yang sudah hancur akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut kim atau cime dan menuju lambung. Mekanik. Pencernaan mekanik pada lambung terjadi proses menggiling dan menghancurkan makanan oleh dinding lambung yang aktif bergerak. Pada dinding lambung terdapat 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa, submukosa, muscularis externa, dan serosa. Lapisan muscularis lebih tebal, ada lapisan otot halus tambahan yang membantu dinding lambung untuk secara aktif menggiling dan menghancurkan makanan yang masuk. Kimiawi. Pada lambung terdapat asam lambung yang bertugas untuk mencerna makanan secara kimiawi. Makanan akan dicerna menjadi bentuk yang sederhana. D. Usus halus atau intestinum. Pada usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang masih dipakai oleh tubuh. 1. Usus 12 jari atau duodenum. Pada usus halus terdapat usus 12 jari atau duodenum yang melakukan proses pencernaan makanan secara kimiawi. 2. Usus kosong atau jejunum. Usus kosong merupakan usus tempat sebagian besar penyerapan makanan terjadi. 3. Usus absorpsi atau ileum. Tempat terjadinya penyerapan zat khusus, misalnya vitamin. Pada proses pencernaan, usus dibantu oleh hati, kantung empedu, dan pankreas. E. Usus besar atau kolon. Pada usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Pada usus besar terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kolon, rektum, dan anus. Ukurannya 1,5 meter dan diameternya lebih besar dari usus halus. Fungsi utama usus besar adalah menyerap sisa air yang ada di feses dan menyimpan feses hingga sisa dikeluarkan oleh tubuh. Pada usus besar, proses pencernaan tidak dilakukan oleh enzim, melainkan oleh bakteri-bakteri yang hidup dalam usus besar. Bakteri ini akan mencerna cime yang bisa dicerna tubuh dan akan menghasilkan vitamin penting dan asam lemak yang bisa diserap oleh usus besar. Selain itu, bakteri ini juga menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, hidrogen sulfida, dan merkaptan. F. Anus. Pada organ ini, makanan yang sudah selesai diproses akan dibuang agar tidak menumpuk di tubuh. Maka dari itu, anus merupakan organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.